Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noval Afifadullah dari kelompok 7. Kami di sini ingin sedikit menjelaskan materi tentang topologi jaringan. Langsung saja. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan ini didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi yang pertama kali digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terdapat beberapa macam topologi jaringan yang umum digunakan, yaitu ada topologi bus, star, dan ring. Selanjutnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang topologi ring. Topologi ring ini memanfaatkan kurva tertutup, artinya informasi dan data serta traffic disalurkan sedemikian rupa. Umumnya fasilitas ini memanfaatkan fiber optik sebagai sarananya, walaupun ada juga yang menggunakan twisted pair. Di dalam topologi ring ini, semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Selanjutnya, berikut ada beberapa kelebihan dari topologi ring ini, yaitu diantaranya biaya instalasi yang cukup murah, performa koneksi yang cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi yang cukup mudah, serta implementasi yang mudah dilakukan. Di samping kelebihan topologi ring ini, masih ada kekurangannya juga, yaitu diantaranya jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang cukup rumit. Jika sangat rentan terjadi tabrakan arus data, serta jika salah satu koneksi bermasalah, pasti ada jaringan yang akan terputus. Selanjutnya, saya ingin sedikit menjelaskan tentang topologi bus. Topologi linear bus ini merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada penggunaan kabel koaksial dengan menggunakan konektor BNC, British Naval Connector. Maka komputer atau perangkat jaringan lainnya dengan mudah dihubungkan. Kesulitan utama dari penggunaan kabel koaksial ini adalah sulit untuk mengukur apakah kabel koaksial yang dipergunakan benar-benar match atau tidak. Karena kalau tidak diukur dengan benar, akan merusak NIC Network Interface Card, yaitu yang dipergunakan, dan kinerja jaringan menjadi terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimal. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Pada topologi bus memiliki salah satu keunggulan, yaitu pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelebihan yang lainnya yaitu mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan cukup sedikit. Di samping kelebihan atau keunggulan, ada kelemahannya juga dari topologi bus ini, yaitu bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Selain itu, seringnya terjadi tabrakan arus data, serta proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang efisien. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Purba Prayitno. Saya dari kelompok 7. NPM saya 2020 4350 0816. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Topologi star ini seperti yang kita lihat di PPT berbentuk bintang ya teman-teman ya.
Topologi jaringan ini banyak digunakan di berbagai tempat karena kemudahannya untuk menambah, mengurangi, atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Dan topologi star ini menggunakan switch atau hub sebagai konsentrator untuk berbagi sumber daya dari klien satu ke klien lainnya. Keunggulan dari topologi tipe star ini adalah bahwa dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar, sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Kelemahan dari topologi star ini adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi tree. Sebenarnya topologi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari ketiga topologi yang ada. Pada gambar, backbone memanfaatkan linear bus topologi. Untuk menghubungkan klien atau node memanfaatkan star topologi. Kelebihan dari topologi tree ini adalah memiliki jaringan yang lebih besar, serta memiliki manajemen data yang baik untuk dikembangkan supaya menjadi jaringan yang luas. Sementara untuk kekurangan dari topologi tree ini dapat melumpuhkan semua jaringan jika terjadi kegagalan utama pada kabel terang atau hub pusat. Pengelolaan yang tergolong sulit dan rumit, serta memerlukan biaya yang lebih banyak. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. N sama dengan N dikurang 1. Atau N sama dengan jumlah sentral. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatkan jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian, di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam pengoperasiannya. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah mendeteksi kesalahan. Topologi ini dapat mendeteksi kesalahan dalam waktu yang lebih cepat. Jika terjadi masalah dari segi jaringan, maka komputer lain tidak berpengaruh dan pengiriman data yang lebih cepat. Sementara untuk kekurangan dari topologi mesh ini adalah proses instalasi yang rumit serta biaya yang dikeluarkan banyak. Sekian dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Maidit Martani dengan NPM 202043501058. Di sini saya mendapatkan tugas kelompok 7 tentang menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan itu ada 3 yang saya ingin jelaskan, tentang topologi jaringan peer-to-peer, topologi jaringan linear, topologi jaringan hybrid. Di sini saya akan menjelaskan topologi peer-to-peer terlebih dahulu. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan 2 komputer. Umumnya topologi peer-to-peer menggunakan salah satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan topologi peer-to-peer diantaranya yaitu: 1. Biasanya diinstalasi sangat mudah atau murah, proses instalasi mudah, dan 3. Setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Dan kekurangannya topologi peer-to-peer adalah diantaranya itu: 1. Sangat sulit dikembangkan. 2. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Dan ketiga, proses troubleshooting termasuk rumit. Topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Kelebihan topologi linear diantaranya yaitu: 1. Mudah dikembangkan.
Kedua, penggunaan kabel sangat sedikit. Ketiga, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Dan keempat, topologi ini tidak membutuhkan kabel sentral. Dan kekurangan topologi linear diantaranya yaitu: 1. Kepadatan traffic data cukup tinggi. Kedua, keamanan data tidak terjamin. Kita lanjut topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berada dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Ada juga kelebihan dan kekurangan topologi hybrid. Topologi hybrid kelebihannya diantaranya yaitu: 1. Bersifat fleksibel. Kedua, menambahkan koneksi lain pada topologi ini sangat mudah. Kekurangan topologi hybrid diantaranya yaitu: 1. Proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Kedua, manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Dan 3. Biaya untuk membuat topologi ini sangat mahal. Dan terima kasih, saya sudah menjelaskan 3 materi di topologi jaringan, topologi pair to pair, dan topologi linear, dan topologi hybrid. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.